Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Siang-siang makan kue putu, pakai sendok bukan pakai garpu. Wow, senyummu begitu lutu. Bolehkah kita kenalan dulu? Perkenalkan, namaku Rahel Mia Wulandari. Aku berasal dari SMA Negeri 2 Loakulu. Aku di sini akan membawakan cerita rakyat Kalimantan Timur yang berjudul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang panjangnya mencapai 920 km dengan lebar mencapai 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak sekali anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Kira-kira peristiwa apa ya yang terjadi di daerah tersebut? Ayo kita simak ceritanya. Dahulu, di sekitar hulu sungai Mahakam, terdapat sebuah pondok besar yang dihuni oleh 3 orang bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk, saudara kedua bernama Ayus, serta yang paling bungsu bernama Ongo. Mereka memiliki tabiat dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk merupakan gadis yang gemar melakukan bebelian dan berdewa untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari, gadis itu bersemedi sehingga terkadang lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan adiknya yang bungsu yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali makan dan tidur. Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena tilam atau kasur dan bantal mereka basah. Malam itu hujan turun dengan lebat semalaman sehingga menyebabkan atap mereka bocor. Saat itu Siluk tidak menyadari karena sedang khusyuk bebelian dan berdewa. Pagi harinya, Ayus dan Ongo bermaksud pergi ke hutan untuk mencari daun serdang untuk memperbaiki atap mereka yang rusak. Saat itu Siluk masih tetap bebelian dan berdewa. Sebenarnya Ayus merasa kesal melihat tingkah laku kakaknya yang seolah-olah tidak menghiraukan keadaan rumah mereka. Kak Siluk, hari sudah semakin siang. Aku dan Ongo hendak pergi ke hutan untuk mencari daun serdang. Setelah selesai bebelian, kakak nanti memasak untuk makan siang. Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh adiknya. Baiklah, aku nanti yang memasak, jawab Siluk kepada kedua adiknya. Kemudian dia berpesan, sepulang dari hutan, jangan sekali-kali kalian membuka tutup periuk. Cukup tambahkan kayu bakar jika memang apinya sudah mulai mengecil. Ketika Ayus dan Ongo pergi ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan, daun padi itu ia masukkan ke dalam periuk yang sudah diisi air. Setelah itu, Siluk kembali melanjutkan semedinya untuk berdoa kepada dewa agar daun padi yang ia masak berubah menjadi nasi. Menjelang siang, Ayus dan Ongo telah kembali dari hutan dengan membawa daun serdang. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun segera pergi ke dapur. Alangkah kecewanya ia saat melihat periuk masih terjerang di atas tungku. Kenapa periuknya masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang, gumam Ayus. Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Ia pun segera membuka penutup panci tersebut. Betapa terkejutnya ia tak kalah melihat di dalam panci itu terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat kembali menutup panci tersebut. Sementara itu, Siluk baru saja selesai bebelian. Ia pun segera menuju ke dapur untuk melihat apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia membuka penutup panci, ia melihat masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. Hei, bukankah nasi ini harusnya sudah matang semua? Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Gumam Siluk dengan heran. Ini pasti perbuatan Ayus. Anak itu telah melanggar pesanku. Siluk terlihat sangat marah
Karena kelakuan adiknya itu, kini kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia segera menghampiri Ayus yang sedang beristirahat duduk di samping pondok mereka. Hai Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku bebas melakukan bebelian dan berdewa tanpa ada yang mengganggu, kata Siluk. Usai berkata demikian, Siluk segera mengemas pakaiannya. Sebelum pergi, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Kemudian, ia menyusuri sungai menuju hilir dengan menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya. Aku harus pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik, ujar Siluk. Ayus terdiam. Ia begitu amat menyesal atas perilakunya sendiri yang membuat kakaknya pergi. Ketika melihat rakit yang ditumpangi Siluk melaju dengan cepat di aliran air yang deras, cepat-cepat ia berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat dengan mudah mendahului kakaknya jauh di depan. Ayus pun mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah Sungai Mahakam, sehingga terbentuklah sebuah bendungan. Rakit yang ditumpangi Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk mendekati bendungan, ia memerintahkan ayamnya untuk berkokok. Berkokoklah ayamku, seru Siluk. Suara kokok ayam sakti itu pun menghancurkan bendungan yang dibuat oleh Ayus. Siluk dengan rakitnya dapat kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari kencang mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikianlah hal tersebut terjadi berulang-ulang sehingga Siluk dengan rakitnya tetap dapat melaju menuju ke hilir berkat suara sakti ayam miliknya. Menurut cerita, kini bekas-bekas bendungan itu menjadi keham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Sementara itu, Siluk dengan rakitnya terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak dapat membuat bendungan lagi karena tidak ada batu-batu besar lagi di daerah itu. Dengan kekuatannya, ia menembak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang ada di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ia tanam di tambak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Setelah itu, Ayus menunggu rakit milik Siluk melewati tempat itu. Tak berapa lama ia menunggu, dari kejauhan terlihat rakit milik Siluk sedang melaju menuju ke hilir. Ketika rakit milik Siluk hendak melewati hutan nipah buatan Ayus, ayam jantan sakti milik Siluk pun berkokok. Tak ayal, hutan nipah buatan Ayus hancur seketika, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang sekarang disebut sebagai Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju laut lepas, Siluk berpesan kepada Ayus. Ayus, tolong jangan kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kamu dan Ongo. Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya Ayus saat melihat peristiwa itu. Ia tak kuasa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal telah melanggar janjinya. Itulah asal mula bagaimana anak Sungai Mahakam terbentuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.